مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materia kitab Riyadhus Shalihin. Sertakan harapan kita kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada bahasan yang lalu kita sudah selesaikan masalah ikhlas itu ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab-bab yang beruntun dan itu saling berkesinambungan, di mana antar bab ini ada korelasi. Umpamanya tangga itu ada tangga pendakian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dibahas pada awal-awal bahasan karena ikhlas itu merupakan landasan pokok bagi sebuah bangunan Islam, di mana ikhlas ini ya, hal-hal yang menyangkut motivasi, niatan, tujuan sebuah peribadatan. Kalau ini runtuh, rapuh, maka bangunan di atasnya ya itu sangat membahayakan bagi pelakunya. Ibaratnya bangun sebuah rumah ya, tidak mendapatkan keteduhan, malah mendapatkan bahaya bagi penghuninya. Makanya Rasulullah membahasakan bunyal Islam. Islam itu dibangun atas 5 hal pokok, komponen pokok itu ya, diantaranya syahadat. Ini bahasan-bahasan ikhlas syahadat itu, di mana Allah sebagai tujuan, Rasulullah yang mengantarkan perilaku Rasul itu kepada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada komponen sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kemudian pada bahasan Riyadhus Shalihin ini, bahasan kedua itu masalah taubat. Kenapa taubat dibahas pada bab kedua? Karena tobat ini ibaratnya badan itu baju ya. Seluruh peribadatan kita ini itu ada niatan apa? Membersihkan diri dari apa ya, kotoran-kotoran yang sifatnya batin. Nah, kalau toharo yang sifatnya lahir itu dibahas di dalam fikih wudu, fikih toharo gitu ya. Tapi toharo membersihkan diri yang sifatnya batin ini masuk dalam kategori tobat. Satu contoh Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, beliau tidak minta ganti, tapi mohon diterima. wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait
wa Ismail. Ingat. Nah, ini ada peringatan kan. Ingat gitu ya. Saat Ibrahim alaihissalam meninggikan fondasi Ka'bah dengan putranya Ibrahim. Nah, di situ ada ya tersurat doa Ibrahim. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Itu ya. Nah, kemudian minta dikokohkan keislaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Kemudian minta waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami berdua ini dua muslim dan anak cucuku kami aja. Jadi disertakan harapan, dikokohkan iman. Ya. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah tobat kami ya Allah. Engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ini tidak ada permohonan pahala di sini, tapi supaya dikokohkan iman, dikokohkan Islam kita, anak cucu kita, kemudian supaya diterima perbuatan bangun Ka'bah tadi, kemudian dijadikan sarana tobat. Ya. Hadirin rahimakumullah, seharusnya ini yang ya, kita sertakan pada semua peribadatan yang kita jalani. Kemudian kenapa kok dibahas kedua setelah bahasan ikhlas? Karena tobat itu perintah umum, juga perintah khusus. Kalau umum itu menyangkut seluruh nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu perintah tobat oleh Allah. Bisa kita lihat dalam surat An-Nur, di dalam muqaddimah tobat ini oleh Imam An-Nawawi dibawakan surat An-Nur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallah. Dan bertobatlah kalian menuju Allah. Jadi merambah jalan ini ya. Menuju satu tujuan. Karena Allah itu bersih, Allah itu suci. Maka kita diperintahkan mendekat dengan mensucikan diri. Nah, semakin bersih magnetnya tambah kuat daya tariknya kepada Allah, dan ini batin gitu ya. Maka orang yang diterima tobat dan menjadikan tobat itu terselip pada seluruh peribadatan, magnetnya itu akan tambah cinta mendekat. Itu tanda-tanda batinnya itu gitu. Makanya watubu ilallah, kembalilah menuju Allah. Berarti orang melakukan satu bentuk kemaksiatan itu lepas kendali, dikendalikan oleh apa? Keinginan, kemauannya. Nah, maka disuruh kembali pada magnet cintanya kepada Allah. Kemudian jami'an, semuanya, baik Rasulullah, para utusan Allah, Nabi Allah, ya, seluruh manusia, mukmin, mukminat gitu ya. Ya. Ayyuhal mu'minun, malah ada panggilan wahai mukmin. Ya. Ya. Ayyu itu panggilan jiwa, itu panggilan hati, panggilan ruh. Ayyuhal mu'minun, wahai orang mukmin, berarti keseluruhan itu. Ya. Kemudian la'allakum tuflihun, agar kalian ya sukses, diterjemahkan beruntung, sukses terhindar dari yang ditakutkan, ya, kemudian mendapatkan yang dicita-citakan, baik dunia maupun akhirat. Itu falah itu. Makanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena sholat itu diantaranya yaitu tadi tobat, toharoh batin. Sholat itu ibaratnya mandi besar, bukan wudhu, tapi sholat itu mandi besar. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga ketika sholat itu sebetulnya itu tobat dari berbagai macam bentuk gerak-gerak batin yang condong kepada mengikuti hasrat-hasrat jiwa nalurianya, kemudian ditarik kepada apa? Hidayah Allah yang sudah dipasang di dalam mukmin, yaitu iman, Islam gitu ya. Jadi semuanya itu Rasulullah juga terkena tobat. Ya. Di mana kita tahu Rasulullah disuruh tobat? Dalam surat Muhammad. Ya.
fa'lam annahu la ilaha illallah. Muhammad ilmui la ilaha illallah. Ketahuilah, berarti kan disuruh mengelmui la ilaha illallah itu. Ya, di mana la ilaha illallah ini sebetulnya mengokohkan jiwa supaya jiwa ini tak terombang-ambing oleh daya tarik kelezatan dunia, kemudian daya tarik dominasi keinginan-keinginannya. Maka dikokohkan dengan la ilaha illallah itu tadi. Jadi umpamanya ketika diisi itu tidak kocar-kacir. Nah, makanya itu mengokohkan jiwa. Nah, di mana kita tahu dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim itu, yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah mengokohkan hati orang-orang beriman itu dengan kata-kata kokoh, kata-kata teguh. Qaulus tsabit itu la ilaha illallah. Ya, itu bobotnya andaikan langit 7, bumi 7 ditimbang itu masih beratan la ilaha. Dan itu di dalam hatinya mukmin. Berarti hati mukmin itu makhluk yang luar biasa itu. Itu sifatnya gaib kan itu ya. Makanya disebut kokoh jiwa, rapuh jiwa. Ya, rapuh hati, kokoh hati itu. Nah, makanya itu harus jadi apa? Aurat. Aurat itu rangkaian wirid harian setelah sholat. Mungkin di luar sholat kita tambah la ilaha illallah. Ya, jadi Allah meneguhkan jiwa, hati, ruh orang beriman dengan kata-kata teguh tadi. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, dunia maupun akhirat. Peristiwa-peristiwa dunia itu kan mampu menggoncangkan jiwa manusia, sehingga larut dalam apa? Ya, orientasi kelezatan dunia, melupakan kelezatan hubungan dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin tegurannya semakin keras. Makanya bagi orang umum tidak dosa, tapi bagi seorang nabi itu cacat itu batinnya. Makanya wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Allah tahu posisi-posisi bolak-baliknya hati cenderung kemana ini. Itu Rasulullah disuruh minta bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Jadi bahasan tobat ini setelah bahasan al-ikhlas. Korelasinya apa? Perbaiki dulu fondasi kemurnian kepada Allah. Ibadah itu untuk Allah. Ya, ibadah itu mendekat, dan sarana mendekat ini apa? Jiwa itu tadi. Apa hambatannya? Dosa-dosa kotor itu tadi. Maka semakin dosanya banyak, kemauan taat, daya tarik taat itu berat. Itu tanda-tandanya gitu. Nah, makanya dibahas kedua tobat. Kemudian kalau tadi surat An-Nur ya, sekarang surat Hud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum. Itu ya. Wa anistaghfiru, dan hendaklah kalian semuanya memohon ampun rabbakum kepada pencipta pengatur Tuhanmu, yang merawat kamu, yang memperhatikan kamu. Itu ya, yang memberikan perhatian khusus kepada engkau. Istighfar berarti apa? Istighfar diucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baik dari dosa maupun keinginan-keinginan dosa. Keinginan yang di dalam, daya tarik untuk maksiat itu pasti ada, meskipun bagi kita tidak dosa, tapi bagi jiwa kita ini sudah ada masalah. Nah, sehingga dalam istighfar itu tidak saja lahir, tapi gerak batinnya tadi, daya tarik untuk taat melemah, daya tarik maksiat menguat. Nah, maka ketika istighfar ya harus disertakan kesadaran itu. Astaghfirullahaladzim. Itu ya, berarti apa? Dari dosa-dosa lahir maupun kekotoran yang sifatnya batin. Kemudian summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Itu artinya apa? Ya, istighfar itu terus. Sehingga ada orang mengatakan gini,
Buat apa istighfar, maksiatnya belum lepas? Oh, jangan gitu. Sebab ini beriringan. Kalau istighfar itu dominan, itu ya, kemauan tobatnya tambah malah kuat. Kenapa? Ibaratnya pembersihan kerak-kerak mesin itu dengan bahan bakarnya tadi. Maka ada bahan bakar khusus untuk apa? Membersihkan kerak-kerak mesin itu, sehingga tidak ada hambatan ketika mesin itu berjalan. Nah, sehingga apa? Istighfar dan tobat ini bergandengan. Kalau istighfarnya dominan, maka keinginan maksiatnya melemah. Kalau istighfarnya tidak dominan, berarti apa? Kemauan maksiatnya akan kuat. Ini kondisi-kondisi kejiwaan seorang mukmin dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istighfar itu, Nabi itu dalam satu majelis itu dihitung sahabat antara 70 sampai 100. Astagfirullahaladzim. Itu masalah-masalah batin Nabi SAW itu juga ya istighfari oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, kalau tadi perintah umum, kemudian perintah kepada Rasulullah SAW ya dengan istighfar dan tobat. Istighfar ucap dengan mengakui bahwa kita ini tempat berbagai macam bentuk kecenderungan maksiat, apalagi kemaksiatan yang sudah ditegaskan dalam bentuk laku lahir. Nah, kemudian selanjutnya surat At-Tahrim ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini orang beriman itu ya. Kalau orang beriman itu kan panggilan sayang itu ya. Panggilan sayang biasanya. Ya aiha. Nah, itu panggilan jiwa, panggilan hati, panggilan ruh. Menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Itu kan berarti panggilan sayang gitu ya. Yang disentuh itu apa? Ruhnya. Sekaligus jiwa maupun orangnya secara fisik. Alladzina amanu, orang-orang yang sudah percaya. Tubu ilallah, bertobatlah menuju Allah, kepada Allah. Ayo, daya tarik taat dikembalikan kepada Allah. Tinggalkan berbagai macam bentuk dosa. Ya, taubatan nasuha, dengan tobat nasuh. Makna tobat nasuh itu tobat yang murni. Bagaimana tobat murni? Tidak saja saat engkau berbuat dosa, tapi sebelum engkau berbuat dosa, jadikan istighfar juga ketaatan-ketaatan kita itu dalam rangka tobat. Seperti halnya Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau dari rumah tadi niati ya penemuan jarak dari rumah ke sini dalam rangka apa? La yahutu khutwa. Bagi yang berjalan, bagi yang berkendaraan juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu langkah itu mengangkat derajat, satu langkah membersihkan dosa. Kemudian duduk di sini ya, taklim ini juga sholat ya, duduk menunggu sholat atau taklim ini dinilai sholat. Berapa rakaat? Andaikan setengah jam atau lebih kita duduk di sini, itu kalau dinilai sholat itu berapa rakaat itu? Dan itu menguap dosa-dosa manusia ini. Jadi perjalanan tadi terus diam di sini itu dalam rangka mengangkat dosa-dosa kita. Nah, jadi itu tadi. Jadi taubatan nasuhai, tobat yang semurni-murninya. Artinya apa? Jangan tunggu maksiat. Beliau mensabdakan gini, wallahi, demi Allah. Nah, ini untuk menepis apa? Bahwa Rasulullah itu ya hanya mewajibkan kepada umatnya sementara dirinya abai terhadap tuntutan Allah. Enggak, demi Allah aku ya melebihi kamu, maksudnya gitu. Ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, benar-benar mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ucapannya tadi pengakuan, ikrar ya. Kemudian wa atubu, aku menjalani tobat ilaihi kepadanya. Tobatnya apa? Melaksanakan taat.
Istighfar taat, istighfar taat. Itu Rasulullah SAW. Jadi umpamanya ketika kita mohon, ketika kita istighfar kepada Allah, sertakan pada seluruh peribadatan Islam. Habis sholat, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Padahal sholat itu amalan utama. Rasulullah tidak membuka Alhamdulillah enggak, tapi Astaghfirullahaladzim. Pertama untuk apa? Qaulun. Ya Allah, tutur kata saya ini seharusnya nyambung dengan batin. Kalau tidak ya Allah, berarti hambatan antara lahir, tutur lahir dengan ucapan batin. Astagfirullah. Itu rentan dan nyambung kan ya. Nah, maka disebut kebohongan. Nah, padahal diperintahkan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola. Orang mukmin itu orang-orang yang melakukan, menjalani apa yang diperintah oleh Allah untuk menyambung. Apa yang disambung? Gerak batin dengan ucapan tadi. Maka istighfarnya apa? Kalau di dalam sholat atau di luar sholat, ya Allah, ada ucapan yang tidak nyambung dengan hasrat batin, astagfirullah. Ini ya, astagfirullah. Nah, kemudian fi'lun, perbuatannya tadi. Apakah ketika sujud jiwa kita sujud? Padahal jiwa yang sujud itu jiwa yang akan merasakan keteduhan. Air itu kan menuju tempat rendah ya. Hidayah itu sering diibaratkan air hujan akan menempati hati-hati yang merendah, merunduk kepada Allah. Maka istighfar yang ketiga itu perbuatan lahirnya tadi, perbuatan lahir, nah, lesan, kemudian ya, yaitu batin itu tadi, gerak batinnya ini. Nah, itu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baru Allahumma antas salam, ya Allah engkau yang selamat dari cacat-cacat itu. Wa minkas salam, ya dari engkau keselamatan. Jadi manusia yang selamat dari cacat itu diselamatkan oleh Allah. Engkau yang selamat dari aib. Bagi kami tidak ada yang selamat dari aib itu. Wa ilaika ya'udus salam. Semuanya dikembalikan kepada engkau yang namanya selamat dari berbagai macam cacat, aib dan kekurangan itu. Kembali kepada engkau. Saya enggak. Yang kembali kepada saya ini cacat. Wa ilaika ya'udus salam. Nah, itu Rasulullah ya, maka wahayyina rabbana bisalam. Hidupkan kami, hidupi kami ini dengan keselamatan ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi wa atubu ilaihi itu taubat kepadanya. Apa itu? Mengembalikan posisi yang sudah hanyut kepada hasrat-hasrat yang sifatnya kejiwaan tadi. Manusia itu kalau berbicara hasrat manusia itu tidak ada puasnya manusia itu. Jadi istighfar wa atubu, dan aku kembali kepada Allah. Kalau Rasulullah mengembalikan posisi batinnya tadi, mengembalikan posisi batinnya tadi dari daya tarik kepada kelezatan duniawi yang ini mendominasi, kemudian fil yaumi, dalam sehari itu aktsara min sab'ina marrah, ya lebih dari 70 kali sehari. Malah dalam satu majelis kadang-kadang Rasulullah dihitung juga 170 sampai 100 dalam satu majelis. Coba Rasulullah semacam itu berarti apa? Itu Nabi Taubat. Nah, sehingga kalau Nabi Adam itu dikasih sebelum turun ke dunia, itu ya, fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana. Itu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, ya, moyang kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang diberikan kepada Rasulullah apa? Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penjabaran kata tobat yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa yang digunakan Rasulullah dasar tobat. Padahal Rasulullah itu manusia maksum, masih dalam bentuk hasrat, sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi manusia itu hidup di atas pijakan ahdika wa wa'dika. Allah itu punya janji, di saat yang sama Allah punya ancaman. Saya berpijak kepada janji, bagi yang taat selamat, bagi yang maksiat celaka ya Allah. Itu ya, manusia hidup di antara itu ini aja. Kalau maksiat hati-hati loh, muncul ancamannya. Kalau taat janjinya dimunculkan oleh Allah SWT. Mastata'tu, dan aku mensikapi ini semampu saya ya Allah. Hidup di atas janji ancaman itu semampu saya. Artinya tidak bisa maksimal saya ini memenuhi hasrat-hasrat keinginan engkau. Manusia tidak sempurna. Itu Rasulullah mengakui ya. Untuk taat saya tidak sempurna. Meninggalkan maksiat juga tidak sempurna manusia. Ya, mastata'tu, semampu saya ya Allah. Maka wa'udzubika min syarri ma shana'tu, aku berlindung kepada engkau dari laku-laku saya. Berarti apa? Laku ini bahaya loh kalau tidak dikontrol oleh Allah. Coba Rasulullah itu muqaddimah khutbah yang paling banyak itu apa? Wa'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itu Rasulullah. Aku berlindung kepada engkau ya Allah min sayyiat min syururi anfusina, dari daya-daya tarik kejiwaan saya. Itu Rasulullah. Wa min sayyiati amalina, dari keburukan amal saya, perbuatan lahir saya berlindung kepada engkau dari itu. Nah, kemudian wa'udzubika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ini dasar Rasulullah bertobat. Abu'u laka bi ni'matika, aku bertobat landasannya apa? Nikmat. Jadi nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku itu tidak maksimal saya gunakan taat, tapi saya nikmati. Jadi Rasulullah itu merasa nikmat yang dinikmati lupa taat itu sebuah kesalahan. Ya Pak, kalau umpamanya ditimbang antara ketaatan kita dengan nikmat Allah, banyak mana? Sirna ketaatan kita itu dominan nikmat Allah. Jadi ya, jadi maksiat kalau ditimbang dengan nikmat Allah, adil-adilan nikmat yang kita nikmati itu ya, tambah maksiat, Masya Allah dikasih nikmat dengan maksiat. Apalagi nikmat yang digunakan nikmat yang digunakan maksiat dengan digunakan taat, itu paling banyak nikmat yang digunakan maksiat. Itu sudah cukup kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa abu'u bi dzambi, aku bertobat landasannya adalah dosa saya. Apakah bukan sebuah dosa ketika dikasih modal nikmat lupa pemberi nikmat dengan menggunakan modal sebagai bentuk kemaksiatan? Lu dikasih nikmat dipakai maksiat, itu yang diistighfari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah, wallahi demi Allah, berarti lebih banyak ya istighfar saya. Kalau secara kuantitas mungkin kita lebih banyak, bisa 100.000 bisa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ya. Tapi Rasulullah itu kualitasnya itu semacam itu. Ya, Rasulullah itu katakan 70 sampai 100. Itu betul-betul keluar dari nasuh itu tadi. Jadi pijakannya Sayyidul Istighfar tadi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar kepada Rasulullah, ya. Fatalaqa adamu min rabbi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kemudian hadis berikutnya, ya, wa anil agharrab yasaril muzani radhiyallahu
marfu'an dari sahabat Al-Aghar. Beliau menegaskan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda gini, ya ayyuhan nas, hei manusia, ini panggilan umum ya, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaum wa fil yaum, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, melakukan pertobatan kepada Allah fil yaum, dalam sehari itu mi'ata marrah, 100 kali. Kalau tadi 70, ini 100 kali Rasulullah SAW. Allahu asyaddu farohan, kalau tadi afrohu, asyaddu farohan, Allah itu sangat gembira, yang gembiranya melebihi ungkapan-ungkapan seperti manusia, lebih Allah itu. Bitaubati abdi, atas tobat hambanya, khina yatubu, saat menjalani pertobatan. Makanya orang-orang maksiat yang menjalani pertobatan itu ya, itu ada suasana luar biasa ya. Itu ya, makanya ahli maksiat itu tidak boleh putus asa dari menjalani tobat. Itu ya, sebab ketika dia istighfar itu pertarungan sebetulnya, daya tarik maksiat dengan daya tarik tobat, berhenti dari maksiat. Jadi istighfar itu ibaratnya daya tarung itu ya, daya tarik maksiat dengan daya tarik taubat, istighfar, itu daya loh ya. Astagfirullahaladzim, makanya dimantapkan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Khina yatubu ilaihi min ahadikum, yang gembiranya Allah itu melebihi ya gembira engkau, seorang di antara kalian, karena ala rohilati, yang konon di atas kendaraannya biardi falatin ya, di padang tandus tadi. Berarti ada seorang musafir ya yang naik kendaraan tadi, kemudian fanfalatat minhu, kemudian apa, kendaraan tadi, untanya atau kuda tadi itu lari, nggak tahu terjadi apa, lalu dia liar gitu ya wa alaiha ta'amuhu wa syarabu, maka di atas kendaraan tadi padahal dia membawa perbekalan makanan, minuman ya, fa'ayisa minna, maka dia sulit mencari, putus asa mencari ke sana kemari, lari gitu ya. Di padang Sahara itu lari gitu ya. Itu bayangkan ya. Jadi Allah itu Rasulullah itu mengajak kita, daya khayal kita ini bermain gitu ya. Ini menunjukkan apa? Ketika kita melakukan khayalan itu ya, itu bisa juga bermakna itu keterlibatan analisa akal itu ya. Ya Allah, kalau umpamanya bumi itu sekejap kau hilangkan bisa ya Allah, kenapa kau bisa tegak ini? Karena itu kasih sayangmu. Loh, angan-angan semacam itu loh ibadah. Saya ini apa ya Allah? Ya, jangankan nyawa, tidak ada yang bisa dipertahankan ini. Kesehatan lepas, tidak ada yang bisa menahannya. Datangnya sakit, tidak bisa ada yang menahan. Loh, khayalan semacam ini loh ya. Dan kadang-kadang diucapkan, loh itu ada nilai-nilai bobot ibadah semacam itu, memperkuat iman kan itu ya. Nah ini Rasulullah pun demikian ya kan, seperti ada imajinasi itu ya, imajiner itu, perbicaraan imajiner itu ya. Fa'ayyasya minha, maka dia itu putus asa sudah. Fa'atasa corotan, maka dia mendatangi satu pohon. Untuk apa? Fattoja'a min dhilliha, untuk berteduh di bawahnya tadi. Putus asa dia, kesana kemari tidak ketemu itu, masya Allah. Harapan hidup ini tidak ada di padang pasir. Perbekalannya sudah dibawa lari oleh binatangnya tadi ya. Kemudian qad ayisa min rohilatihi, padahal dalam kondisi berteduh tadi putus asa, mencekam di, sudah kalau saya mati tuh di sini saja, daripada saya harus kelompokan mencari, tidak mungkin itu ya. Kalau saya harus mati di sini. Fa bainama huwa kadzalik, maka di saat dia dalam kondisi semacam itu, idza huwa bima biha qaimatan indahu, tiba-tiba ya orang tadi dengan kendaraannya tadi qaimatan indahu,
sudah bertengger di sampingnya. Ketika ngelilir ya dari tidurnya tadi, loh, Masya Allah, sudah di samping saya ini. Ya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia ambil tali kekangnya tadi, itu ya. Summa qala, sambil mengucapkan kata-kata min syiddatil farah. Saking sangat gembiranya, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkau adalah hambaku. Keliru dia, ya. Wa ana rabbuka, sedangkan aku adalah Tuhanmu, ya Allah. Seharusnya apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduka, saya ini hamba yang tidak berdaya, ya Allah. Ternyata bahaya itu ya sewaktu-waktu bisa terjadi tanpa bisa dihalangi. Seharusnya itu batinnya kan gitu kan ya. Kalau kita celaka itu ya Allah, kalau bukan pertolongan engkau tidak akan mungkin ini bisa terjadi. Saya selamat, ya Allah. Itu ya, itu saking gembiranya ndak gitu. Wahai Allah, engkau hambaku, saya adalah Tuhanmu, ya. Karena sangat bergembiranya ungkapan-ungkapan batinnya. Akhta min syiddatil farah, dia keliru dalam mengucap kata karena sangat bergembiranya menyambut kehadiran kendaraan dan bekal-bekal makanan, dan ini sudah dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah itu ya menerangkan dirinya semacam ini. Kadang Allah di dalam Al-Quran menggunakan nafas, diri. A'lamu ma fi nafsi, ya, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi, gitu. Itu kata-kata Nabi Isa. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ya Allah itu bergembira, seperti hanya Allah itu marah, tapi laisa kamisli syai'un, tidak seperti apapun, tidak ada. Jadi kalau Allah itu gembira, tidak terukur, gembira kita terukur. Allah itu marah, tak terukur. Kenapa? Tidak ada pembandingnya marah Allah itu. Cuma Allah menegaskan wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat kasih sayang saya, kasih sayangku ini melampaui kemurkaanku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku meliputi segalanya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, maka orang-orang yang ahli taubat itu orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya kalau di dalam aurat itu kumpulan tugas-tugas harian, baik berupa membaca Quran maupun bentuk zikir-zikir. Kalau kita teliti milik para ulama itu mesti ada la ilaha illallah, ada sholawat, ada istighfar. Itu kumpulannya semacam itu. Kalau di dalam Imam Al-Ghazali itu bisa kita lihat di dalam Bidayatul Hidayah itu ya. Ada karya kecil Bidayatul Hidayah, di situ ada kumpulan wiridnya Imam Al-Ghazali. Di antaranya itu ya, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Atau dalam Hasanul Banna itu kan ya, Imam Hasan Banna punya Al-Ma'surat. Nah, insya Allah seluruh para ulama itu punya tugas-tugas harian berupa zikir yang dikontinyukan sehingga jadi aurat wirid itu tadi ya. Hadirin rahimakumullah, itu ungkapan-ungkapan bagaimana Allah itu menyambut begitu gembira, antusias hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan saya lanjutkan hadis nomor 4 ini ya. Nah, kalau tadi dari Hamzah ya, Anas bin Malik ya, sekarang dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari itu ya. Jadi Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala itu ya. Itu Allah menerangkan tentang dirinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil lail, ya, membuka ya tangannya di malam hari, liyatuba musi'un nahar, untuk menerima tobat musi'un nahar, pelaku kejahatan di siang hari. Malam itu buka terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking apa? Gembiranya. Kalau diberitakan ada orang tua ya
ibu, bisa bapak, anaknya yang sudah tahun-tahun akan pulang dari luar negeri itu, masya Allah, kontak terus deh, mas ini pesawat perjalanan kontak terus. Kenapa? Sudah pisah. Berarti apa? Allah itu ketika kita maksiat itu sebetulnya pisah, dan ketika tobat itu bersua kembali. Sampai dalam bahasanya Allah itu membuka, menanti terus di malam hari bagi apa? Pelaku-pelaku maksiat di siang hari. Begitu juga wayabsutu yadahu binnar, Allah senantiasa membuka tangannya binnar di siang hari, liyatubu musiul lail, untuk menerima kehadiran bersuanya kembali orang-orang yang melakukan maksiat di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disinggung tobat, itu saya dengar ada sholat tobat. Apa perlu pakai sholat, Pak? Yeah. Mungkin itu aja, Pak. Apa hanya mengucapkan istighfar itu sudah cukup, atau bagaimana kalau tuntutan Rasulullah? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tobat ini kalau tadi diserangkan itu bagian daripada keseharian kita, sehingga tobat nasuh itu tobat yang murni, berarti seluruh ketaatan kita ini kita jadikan sarana-sarana pertobatan kepada Allah. Seperti kita duduk ini ada harapan supaya apa? Dosa kita diampuni oleh Allah dengan duduk di masjid, perjalanan menuju masjid, mencari nafkah yang halal, itu dalam rangka apa? Supaya dosa-dosa kita ini juga ya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang sholat tobat itu memang ada riwayat, gitu ya. Tidak seorang pun yang berdosa kemudian sholat 2 rakaat maka dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu praktek, ada iqomah sholat jamaah. Selesai sholat jamaah mendekat lagi kepada Rasulullah, Nabi, eksekusi saya yang berbuat dosa. Itu ya. Nah, ini kan pengakuan setia itu ya. Rasulullah tidak melanjutkan eksekusi hukum. Lalu Rasulullah mengatakan gini, tadi kamu sholat jamaah dengan saya kan? Iya Rasulullah, dosamu sudah diampuni. Berarti sholat jamaah itu bukan dalam rangka semacam itu. Makanya termasuk imam yang diampuni oleh Allah ini akan berpengaruh kepada jamaah, akan mendapatkan bobot seperti imam yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu berarti sholat itu juga semacam itu, sholat berjamaah. Saat tambah berjamaah orang banyak, bertambah kuat ya daya-daya yang menghapus kesalahan-kesalahan berjamaah tadi. Itu ya. Jadi ada sholat taubat itu ada itu. Monggo bagi yang lain mungkin. Terakhir Ustaz, tambah banyak. Taubatan nasuha itu ya, kalau kita hayati itu kita kan tidak akan berbuat lagi gitu ya. Namun sebagai manusia yang kita ini gampang sekali gitu, artinya terpengaruh dengan situasi atau nah, saat ini adanya wabah seperti ini, wabah. Bagaimana kita untuk menguatkan diri kita untuk bertobat tadi, sehingga bisa menangkal semua musibah atau yang terjadi saat ini gitu. Jadi apa kiat kita gitu? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih. Umat Islam akhir zaman itu kan ditandai problema global ya. Makanya rahmatan lil alamin itu merahmati seluruh alam. Karena ini sudah alamin itu global itu ya. Pertama gini, jenis-jenis kemaksiatan pada zaman nabi-nabi itu masih sejenis gitu ya. Contohnya kejahatan umatnya Nabi Syu'aib, ketidakjujuran di pasar gitu ya, ngurangi timbangan ya. Nah, itu diantaranya. Kejahatannya umatnya Nabi Lut
itu masih homoseks. Sekarang bukan homoseks, transseksual sekarang. Ya, pembunuhan itu kan skalanya tidak pernah menurun, malah skalanya meluas perang itu ya. Malah anggaran negara-negara itu paling banyak anggaran militer. Berarti manusia itu hidup dalam tercekam hari ini. Itu ya. Makanya sekarang wabahnya kan global itu. Nah, makanya ada ayat ya, wattaqu fitnatan, takutlah kamu bala. Fitnah itu bisa bala ya, bencana. La tusibanna alladzina dzalamu minkum khassa. Yang bala itu tidak saja menimpa pelakunya secara khusus, itu bisa meluas. Nah, makanya kita butuh sistem pengendalian politik internasional itu yang mampu menghentikan sumber-sumber kemaksiatan. Itu ya, Masya Allah. Dulu perzinahan itu, tapi kalau sekarang sudah jadi industri itu ya, jadi komoditas dagang itu ya. Di tempat-tempat hiburan mesti menghadirkan semacam itu, minuman keras itu ya, Masya Allah. Ini mengendap. Nah, dalam teori alamnya itu gini, Allah berfirman, ilaihi yas'udu kalimut thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Ilaihi menuju kepada Allah, yas'ud itu naik ya, kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, zikrullah apapun itu ya, itu naik, wal amalu sholih, dan perbuatan-perbuatan ketaatan ya, yarfa'uhu, Allah mengangkatnya. Berarti apa? Yang terangkat dari dunia ini amal-amal soleh saja. Berarti apa? Kemaksiatan mengendap di mana ini? Yang kemaksiatan tidak naik, dan itu jadi bencana alam itu. Coba bandingkan pada zaman Fir'aun kan ya? Binatang kutu ya, kata berubahnya kondisi air, tercemarnya air jadi darah itu. Itu yang Masya Allah. Itu semuanya kan, sehingga penyakit yang ada binatang pindah pada manusia itu pada akhir zaman ini, dan itu melahirkan berbagai macam jenis apa, virus maupun bakter. Sebetulnya bakter itu juga virus itu ada, cuma berkembangnya itu sesuai dengan wahana di mana dia bisa berkembang. Sehingga semakin maksiat manusia akan menimbulkan berbagai macam jenis-jenis penyakit baru. Nah, iya, jadi bagaimana caranya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan ini harus oleh negara, itu dimulai oleh negara. Karena apa? Itu sudah global ya. Jadi tapi intinya tadi, mukmin itu kalau tidak bisa dibersihkan dengan ketaatannya, dia akan dibersihkan oleh bencana-bencana petaka yang terjadi di dunia, sehingga nanti dikubur tidak ada proses pembersihan, apalagi di akhirat. Saya pikir itu Pak. Nggih. Sampun? Masih ada? Nggih. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaratin wakhdhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaratin wakhdhul man a'ta'a hadatin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'taik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم